Kumustakai Pizza Lovers, selamat datang di tempat di mana rebahan adalah gaya hidup dan spoiler bukanlah dosa. Bersiaplah, karena kita bakal ngebedah film berjudul Ron's Gone Wrong tahun 2021. Sebuah kisah tentang seorang bocah yang tidak bersyukur atas robot hadiah ulang tahun dari orang tuanya hanya karena dianggap kalah keren dan miskin. Dan dari sinilah karma bermain dan semuanya berubah jadi kekacauan penuh rasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja pegang cemilan, sandarkan punggung, dan selamat menonton. Waspadalah, karena ini akan liar, sampai modiar. Kisah dimulai dengan diperlihatkan sebuah perusahaan teknologi robotik yang dipimpin Mark dan dikenal seantero dunia. Saat itu, ia berhasil menciptakan Bee-Bot, sebuah robot pintar yang dirancang untuk menjadi sahabat terbaik anak-anak. Dilengkapi dengan teknologi canggih, membuat robot ini mampu memenuhi ekspektasi yang selama ini belum pernah dirasakan. Hingga pada akhirnya, penjualan robot Bee-Bot meningkat, bahkan mayoritas semua anak memilikinya. Berbeda dengan teman-temannya, Barney tidak memiliki robot Bee-Bot dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang sedang seret-seretnya. Hal tersebut membuat Barney iri dan menyesali nasibnya sebagai orang miskin yang hina. Saat perjalanan ke sekolah, tanpa sengaja Barney hampir menjadi korban kecelakaan karena tidak fokus berkendara skuter mungilnya. Hal itu membuat salah satu paket Bee-Bot terjatuh dan rusak sehingga tidak layak dijual di pasar Tanah Abang. Agar tidak mengganggu pelajaran, sekolah menerapkan peraturan ketat dengan menyimpan Bee-Bot siswa di loker. Barulah ketika istirahat, para siswa diizinkan mengambil robot masing-masing. Lagi-lagi, rasa iri meliputi diri Barney. Ia menyesal kenapa terlahir menjadi orang miskin, sehingga tidak bisa memenuhi hawa nafsunya. Andai aku lahir seperti Cipung, pasti sudah jadi Sultan Andara. Bu guru yang tahu bahwa Barney hari ini lagi ulang tahun, berinisiatif memberitahu teman-teman Barney agar mau mengucapkan selamat dan bermain bersamanya. Namun yang didapat malah cacian dan hinaan dari semua orang yang diketahui oleh bocil kematian bernama Rich Bad Boy. Heh, bocah miskin, lu ulta bro, selamat ye, semoga hidupmu terus sengsara, hahaha. Happy birthday! Miss Thomas said you want to talk about rocks? Who likes rocks? Setibanya di rumah, Barney mendapat kejutan dari ayah dan neneknya yang sudah menyiapkan berbagai jenis makanan kesukaannya. Nenek menyarankan agar Barney mengundang teman-temannya, namun ditolak oleh cucunya itu. Barney merasa trauma saat tahun lalu teman-temannya malah mengacaukan hari bahagianya. Barney bahkan tersulut emosi bahwa seharusnya hadiah ulang tahun itu berubah robot Bee-Bot seperti yang dimiliki anak-anak saat ini. Tiba-tiba didengar ketukan pintu. Ternyata itu adalah prank yang dilakukan oleh Rich Bad Boy. Padahal Barney sudah excited saat mengira itu adalah hadiah Bee-Bot, tapi yang datang malah patung batu. Melihat raut kecewa anaknya, ayah dan nenek bergegas ke toko pusat Bee-Bot dan ingin membelinya, tapi dibayar seekor kambing. Tentu saja ide kocak itu ditolak perusahaan karena sudah bukan zamannya barter-barter barang. Saat ayahnya mulai putus asa, ia melihat petugas perusahaan yang berniat membuang Bee-Bot yang rusak. Seperti melihat emas batangan, ayah Barney berlari untuk menebusnya. Tujuannya hanya satu, agar putranya happy. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Barney terlihat masih kecewa karena Bee-Bot yang dinamai Ron itu mengalami cacat dan masih belum terdaftar alias ilegal. Demi memenuhi egonya, Barney nekat ke sekolah untuk pamer. Ini loh, saya juga punya Bee-Bot, bray. Tapi Barney malah dibuat kaget saat pulang ke rumah karena Ron berulah di rumahnya. Lebih parahnya lagi, Ron hampir melukai neneknya dengan melempar pisau dapur. Berbeda dengan cucunya, nenek malah menikmati kebersamaan dengan Ron yang dianggap sefrekuensi.
But he's very funny. What have you done to my... Kesal dengan tingkahnya, Barney berniat mengembalikan Ron ke pabrik tempat asalnya. Tapi yang terjadi justru Ron beralih ke rumah tempat bermain, di mana ada Rich yang kebetulan ada di sana. Mengetahui Ron punyanya Barney, sifat pembuli Rich pun bangkit. Tapi yang terjadi justru Ron membalas apapun yang dilakukan Rich kepadanya. Ternyata aksi Ron begitu disukai oleh Barney karena secara tidak langsung itu telah membalaskan sakit hati atas tindakan bullying yang dialaminya. Barney pun mengurungkan niatnya untuk mengembalikan Ron ke pabriknya, tapi tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Ron yang dianggap mencurigakan. Setelah diperiksa, ternyata Ron masih ilegal dan belum terdaftar di sistem resmi. Maka dari itu, Ron pun disita dan dibawa untuk dihancurkan. Tak tinggal diam, Barney pun menyusup demi menyelamatkan Bebop yang sudah dianggap miliknya itu, meski melewati rintangan yang begitu berat. Di sisi lain, kabar bahwa Bebop telah menyerang manusia rupanya telah menyebar ke TV nasional, di mana para wartawan seketika mengerubungi toko pusat untuk meminta klarifikasi. Sudah seperti petinggi di negeri Konoha, mereka malah mengatakan, "Ya ndak tahu, kok tanya saya?" Jawaban seperti inilah yang malah membuat publik Denmark bertanya-tanya, karena menurutnya Bebop ciptaannya itu sangat rajin dan taat serta tidak akan menyerang manusia. Because if that was still out there, we'd be toast. Di sisi lain, Barney membuat Ron ke gudang untuk disembunyikan dari publik. Di sana Ron diajarkan akan berbagai kesukaan Barney agar Bebop itu mengerti dan menjadi sahabat terbaiknya. Setelah bersenang-senang dan bersantai di atas rerumputan bukit, Ron malah tergelincir hingga masuk ke rumah Savannah, teman Barney yang sangat cantik. Savannah sangat happy karena Barney akhirnya punya Bebop, tapi Barney yang khawatir meminta Savannah merahasiakan ini demi keselamatan Bebop milik Barney. Setibanya di rumah, Barney dan Ron yang sedang bersenang-senang di kamar dikejutkan dengan listrik yang tiba-tiba mati akibat pekerjaan ayahnya. Mengetahui Barney yang takut kegelapan, Ron segera menyalakan cahaya agar Barney bisa tidur nyenyak. Sementara itu, ribut-ribut terjadi di toko pusat karena telah ditemukan fakta bahwa yang dihancurkan bukanlah Ron yang sesungguhnya, melainkan sebuah Bebop yang dipalsukan. Berbeda dengan lainnya, Mark selaku CEO malah senang setelah melihat apa yang terjadi pada Barney dan Bebop miliknya, karena kesenangan hingga menjadi sahabat terbaik untuk anak-anak inilah yang sebenarnya diinginkan. Penasaran dengan apa yang terjadi, Mark segera menyuruh anak buahnya datang ke rumah Barney untuk menyebut Bebopnya dan diteliti. Di sisi lain, Barney yang akan pergi ke sekolah lantas menyimpan Ron di gudang dan berpesan agar diam di sana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, karena Ron malah mengikuti Barney ke sekolah dan karena tersesat, ia malah menanyakan ke setiap orang yang ditemuinya. I live in the shade. I am for making friends. I am sharing Barney's bread. Saat jam pelajaran di sekolah, Barney sekelebat melihat Ron yang sudah ada di sana. Manik rahasianya terbongkar. Barney segera menyusul dan betapa terkejut dirinya saat bel istirahat sudah berbunyi. Para siswa segera mengambil Bebopnya masing-masing dan kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Karena ternyata Ron memanggil banyak orang yang baru dikenalnya datang ke sekolah untuk berteman dengan Barney. Kehebohan itu membuat guru marah dan memanggil Barney untuk klarifikasi. Bersamaan dengan itu, Rich Bad Boy yang usil dengan sengaja menanyakan ke Ron mengapa ia bisa menyerang manusia, padahal seharusnya tak begitu. Sebagai robot, Ron mengaku bahwa tidak ada keamanan sistem pada dirinya karena belum terdaftar di sistem. Melihat sesuatu yang menarik, Rich sengaja mengkopi sistem Ron ke Bebop miliknya dan lainnya. I don't like you. I don't like you. Dan yang terjadi sungguh di luar dugaan. Seluruh Bebop jadi tak terkendali dan berbuat sesuka hati. Kekacauan semakin menjadi ketika Rich juga menggabungkan seluruh Bebop seperti Minecraft demi kesenangan duniawi. Kehebohan ini disiarkan langsung oleh Savannah dan tak lama kemudian
bibotnya pun juga dimakan oleh tumpukan bibot akibat ulah Rich Bad Boy. Sebagai tindakan antisipasi, Mark segera menonaktifkan seluruh sistem bibot yang ada. Barney yang kesal segera membawa Ron ke rumah dan menuduhnya sebagai biang kerok kekeduaan ini. Ron yang masih belum paham lantas menanyakan apakah Ron benar-benar teman untuk Barney. Tapi jawaban Barney sungguh menyakitkan karena hanya menganggap Ron hanya sebatas robot yang dihadiahkan oleh ayahnya. Sakit hati dengan ucapan itu, Ron pun memutuskan pergi meninggalkan Barney sendirian. What was the point of Barney, are you my friend? My dad bought you for me. Para customer dan investor melakukan protes besar-besaran akibat kegaduhan yang dilakukan oleh bibot ciptaan Mark. Para orang tua juga jadi ragu karena Mark selaku pencipta justru tak punya solusi apapun. Melihat banyak petugas bibot berdatangan ke rumahnya, Barney seketika khawatir dan mencari keberadaan Ron. Setelah mencari, akhirnya keduanya kembali dipertemukan dengan Barney meminta maaf atas perbuatannya dulu. Pada akhirnya, mereka kembali menjadi sahabat dan memutuskan kabur setelah mendengar petugas bibot yang mencoba menangkapnya. Di sisi lain, seorang petinggi perusahaan bernama Andrew segera mengaktifkan mode pelacak ke seluruh bibot tanpa sepengetahuan Mark demi bisa menangkap Barney dan bibotnya. Sementara orang yang dicari justru bersenang-senang karena akhirnya mengerti akan arti sahabat sebenarnya. Begitu pula dengan ayah dan nenek Barney. Mereka yang khawatir mencari Barney ke rumah Savannah, tapi Savannah yang menepati janjinya memilih bungkam dan tidak memberitahu keberadaan Barney. Menjelang malam, Barney dan Ron mulai merasakan pegal-pegal di tengah hutan. Kondisi di sekolah tak baik-baik saja. Savannah datang menemui Rich dan mengatakan yang sebenarnya bahwa semua kegaduhan yang terjadi adalah ulah perbuatan Rich sendiri hingga menyebabkan Barney terlantar di tengah hutan sekarang. Sementara Barney kembali dihadapkan masalah sulit dengan kedinginan, terlebih kondisi baterai Ron hanya tinggal 5%. Tapi hal itu tak mematahkan semangat mereka. Ron menyarankan agar mereka membakar celana dalam milik Barney sebelum akhirnya Ron harus dimatikan daya demi keselamatan keduanya. Run! Run away! Stop. Go, go, go! Run. We gotta run! Stop it. Avoids problems. 89% of Melalui kamera pengawas di tiap bibot, akhirnya Andre mengetahui bahwa saat ini Barney dan Ron sedang berada di hutan, sehingga Andre pun segera menyuruh seluruh bibot mengejarnya dengan dalih diamankan. Meski berhasil menghindar, Barney dihadapkan sebuah kejutan ketika asmanya kambuh. Karena tak ada pilihan, Ron memaksakan diri untuk menggendong Barney hingga keluar hutan. Teman-temannya yang melihat begitu senang karena akhirnya Barney dan Ron kembali dari hutan. Deep breaths. Everything's okay, Dad. Terdapat pro dan kontra ketika video tragedi penyelamatan Barney oleh Ron keluar dari hutan viral. Banyak yang kagum tapi tetap ada yang julid mengingat itu robot ilegal. Barney yang sudah di rumah sakit pun juga dikunjungi oleh Savannah dan lainnya. Di situ Rich meminta maaf karena sering membuli Barney padahal mereka semua sudah berteman sejak bayi. Get me in. Tak hanya itu, Barney juga mendapatkan bibotnya kembali sebagai hadiah dari Mark padahal mereka tak saling kenal sebelumnya. Menyadari itu bukan bibot miliknya, Barney melayangkan protes dan Mark segera mengabulkannya. Tapi saat akan mengakses sistem bibot, tiba-tiba ia tak bisa login karena ternyata ini ulah Andrew yang telah memenangkan kepemilikan saham perusahaan hingga menjadikannya CEO resmi yang baru menggantikan Mark dengan cara yang licik. Please welcome your new CEO, Andrew. Melihat ketidakadilan yang terjadi, Barney bertekad mengambil memori Ron yang sesungguhnya. Dibantu dengan ayah dan nenek yang mencoba mengelabui petugas bibot di kantor pusat, Barney akhirnya bisa masuk ke dalam setelah listrik berhasil dipadamkan dengan sengaja. Bersamaan dengan itu, ayah dan nenek berhasil ditangkap oleh Andrew, tapi yang pasti rencana penyelamatan tetap berjalan. Okay, this way. Singkat cerita, Andrew akhirnya mengakui perbuatan liciknya selama ini. Dengan sengaja ia memasang kamera pengawas di tiap bibot untuk memata-matai sekaligus mencari data mereka sebagai jaminan
jika tidak ingin diperjualbelikan data pribadinya. Sejujurnya, ia juga sangat membenci anak-anak, sehingga untuk memusnahkan anak-anak, ia bertekad menjadi CEO Bebot dengan segala cara, karena ini adalah waktu yang tepat. Menyadari bahwa Barney telah masuk ke dalam server memori Bebot, dengan sengaja Andre mematikan semua server agar Barney mati dalam kegelapan. Meski begitu, Barney tak mau menyerah dengan mudah karena ia yakin bahwa bisa menemukan keberadaan memori Bebot miliknya. Harapan muncul ketika sebuah cahaya bersinar yang ternyata itu adalah memori Ron yang aktif otomatis karena tahu Barney takut kegelapan. 2%. Setelah Bebot miliknya kembali, Ron segera menayangkan sebuah tayangan bahwa ternyata selama ini anak-anak tetap merasa kesepian meski telah ada Bebot di sisinya. Tentu saja ini tak sesuai dengan visi misi Max yang ingin Bebot jadi sahabat bagi anak-anak. Untuk mengatasinya, Ron berencana melebur memorinya kepada seluruh Bebot karena yang berhasil dan sesuai dengan visi misi Max adalah Ron dan Barney yang mampu menjadi sahabat. Really do this. It's our one chance. Now or never. Tak ingin sahabat terbaiknya menghilang, tentu saja Barney menolak, tapi Ron terus meyakinkan bahwa ini demi kepentingan bersama. Dengan begitu, Barney tidak hanya berbuat kebaikan kepada dirinya sendiri, tapi kepada seluruh umat manusia. Tapi, bagaimana jika aku kangen? Jika nanti Barney kangen, maka ia cukup bertemu dengan Bebot yang ada, karena Ron akan selalu hadir dalam ingatan semua Bebot. Pada akhirnya, Barney bisa merelakan kepergian Ron demi berkorban untuk kebaikan. Barney pun kembali menemui ayah dan neneknya dengan perasaan sedih ditinggal sahabat terbaiknya. Singkat cerita, sebuah acara perkenalan Andrew sebagai CEO baru dimulai, tapi acara yang seharusnya menyenangkan berubah jadi bencana ketika Max memutar video pengakuan kejahatan Max selama ini yang membenci anak-anak. Dengan begitu, publik seketika marah dan menuntut Andrew di penjara dan turun jabatan, hingga akhirnya Max kembali menjadi CEO Bebot. Welcome to the future of friendship. Beberapa bulan berlalu, semua anak-anak dan Bebot terlihat akrab dengan layaknya sahabat. Barney begitu lega karena tujuan mulia Ron akhirnya tercapai. Anak-anak juga tak lagi membulinya karena meskipun sudah punya Bebot, bagi mereka Barney juga bagian dari sahabat. Terlebih, semua ini terjadi atas kerja keras dari Barney dan Ron yang rela berkorban. I'll take I brought one for everyone. Cheers. Cheers. Party! You see? Tamat, itulah akhir dari film Ron's Gone Wrong tahun 2021. Pada akhirnya, film ini mengajarkan bahwa persahabatan sejati lahir dari penerimaan dan ketulusan, bukan kesempurnaan atau popularitas, serta bahwa teknologi tak pernah bisa menggantikan hubungan manusia yang nyata. Saksikan alur cerita seru menarik selanjutnya, tulis komentar di bawah untuk request film atau ide menarik lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!